Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman lakukan sedunia tipu-tipu, apa kabar semuanya? Nah, semoga Mas Bro dan Sista ini selalu berada dalam keadaan baik ya. Dan kali ini saya akan membahas alur sebuah film bertemakan misteri. Penasaran kan? Oke, lanjut. Jadi, film ini bercerita tentang seorang perawat yang dimintai untuk menjaga anak berumur 11 tahun yang dianggap mempunyai keajaiban karena sang anak tersebut bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan tanpa makan sama sekali. Yaps, langsung saja, film ini berjudul The Wonder, karya Sebastian Lelio, yang merupakan adaptasi dari sebuah novel karya Emma Donoghue yang juga menulis naskah film tersebut. Film ini dibintangi oleh Florence Pugh, Niamh Algar, Tom Burke, Toby Jones, dan juga Elaine Cassidy. Film ini menceritakan pada tahun 1862, seorang perawat bernama Elizabeth Wright yang berasal dari Inggris menuju ke Irlandia. Si perawat ini pun menginap di salah satu rumah yang berada di pedesaan Irlandia milik seorang pedagang kecil di pedesaan bernama Maggie. Perawat ini ditemani juga dengan seorang biarawati lokal dari Irlandia. Alasan perawat dan biarawati di sini ialah mereka dimintai oleh sebuah komite dari tetua setempat untuk mengamati seorang anak kecil bernama Anna yang sudah tidak makan selama 4 bulan namun masih tetap dalam keadaan sehat. Maka dari itu dilakukanlah untuk meneliti agar dapat membuktikan apakah ini memang sebuah mukjizat atau bukan. Si perawat dan biarawati ini akan melaporkan hasil pengamatan yang rencananya dilakukan selama 2 minggu. On the 14th day, Dan si perawat pun diantar oleh seorang kakek yang ternyata ia adalah seorang dokter menuju ke rumah keluarga O'Donnell yang lokasinya cukup jauh dari keramaian desa. Terlihat keluarga Anna O'Donnell ini sangatlah agamis. Si perawat langsung mewawancarai ibunya Anna dan dari hasil wawancara tersebut, perawat mengatakan sebaiknya Anna dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Namun, ibunya langsung menolak hal tersebut. Ia tidak ingin anaknya dibawa keluar rumah. Dan banyak orang-orang yang berbondong-bondong datang ke rumah kediaman keluarga O'Donnell, hanya sekedar ingin melihat seorang anak ajaib tersebut. Si perawat kemudian datang ke kamar Anna dan terlihat Anna sedang melantunkan ayat-ayat Alkitab yang sudah ia hafal. Perawat pun langsung menyapanya dan memeriksa tubuh Anna. Sedikit terkejut, si perawat pun bilang bahwa Anna memang sehat. Dan perawat itu pun menanyakan kepada Anna, apakah Anna tahu dari dampak bahayanya puasa terlalu lama? Namun, Anna bilang bahwa dirinya tidak perlu makan, sebab dirinya hidup dari mana alias dari surga. Waktunya berganti sip, perawat pun pulang. Di kamar ia meminum sesuatu yang mirip obat sirup, dan terlihat ada sepasang sepatu berukuran kecil untuk bayi yang dibalut sapu tangan berwarna putih usang. Kemudian, si perawat pun menancapkan jarum pada jari telunjuknya, dan tetesan darah tersebut ia hisap, lalu ia pun seperti seorang pecandu. Hari selanjutnya, perawat datang kembali ke lokasi rumah O'Donnell. Ia memandangi foto Fat yang sudah tidak tersebut. Ibu Anna mengatakan bahwa dirinya sudah kehilangan anak yang paling baik, yaitu Pat. Maka dari itu, ibunya tidak akan jauh-jauh dari anak-anaknya. I need my children near. Lalu perawat pun membawa Anna berjalan-jalan di sekitaran rumahnya. Ia terlihat senang dan berlari-lari kecil. Kemudian perawat itu menanyakan, apakah kamu lapar? Namun, tampaknya Anna tidak lapar. Ia hanya meminum air putih yang diberikan oleh perawat tersebut. Any more? No, thank you. Selanjutnya adegan perawat yang sedang memeriksa kamar Anna, dan Anna sedang bermain kartu Santa-Santa. Anna tahu betul bahwa Santa-Santa tersebut dengan sangat paham. Obrolan mereka pun cukup dalam, dan setelah itu, Anna diwawancarai seorang pastor, dan Anna pun dipotret oleh seorang jurnalis. Lalu selanjutnya, si perawat yang sedang makan diajak mengobrol oleh seorang lelaki bernama Will Byr dari Telegraph London. Sama dengan si perawat, mereka sedang mengamati Anna. Bedanya, si Will ini utusan dari jurnalis, sedangkan si perawat dari dokter. Si Will ini ingin mewawancarai si perawat untuk mendapatkan hasil pengamatan Anna. Namun, tentu saja, karena prinsip dan pemahaman yang berbeda,
Si perawat pun menolaknya. Adegan selanjutnya masih berfokus tentang si perawat yang menanyakan kepada Kitty, saudara perempuan Anna, apa yang dimakan terakhir oleh Anna. Ia pun menjawab bahwa Anna memakan darah dan tubuh Kristus pada saat hari ulang tahunnya. Si perawat tidak terlalu percaya dengan hal tersebut. Pada saat malam, ibu dan ayah Anna datang ke kamarnya sebelum hendak tidur. Ibunya selalu mencium Anna, dan si perawat kali ini menemani tidur malam Anna yang ada lilin sebagai lampunya. Si perawat dan biarawati ternyata dilarang berdiskusi. Jadi, mereka menulis dan mengamati masing-masing sesuai apa yang mereka dapatkan selama pengamatan. Pada saat Anna tidur, si perawat pun memeriksa barang-barang Anna dan ia menemukan sesuatu yang berada di dalam patung kecil tersebut. Paginya pun, Anna terbangun dan langsung berdoa di atas ranjangnya. Si perawat pun sudah berdiri di hadapan Anna dan memanggil nama panggilan kepada Anna dengan nama Nan. Lalu, perawat menanyakan, apakah ini rambut kakakmu? Anna pun menjawab dengan bahasa yang agamis. Adegan kembali pada sebuah ritual yang dilakukan oleh si perawat. Ia meminum 1 sendok sirup dari botol kecil dan mengisap darahnya ketika ia pulang dan berada di kamarnya. Ia pun berbaring tak beraturan di kamarnya itu. Paginya pun, ia bergegas dan sudah berada di rumah Anna. Terlihat ibu Anna sedang mengecup Anna di pagi hari. Ayah dan ibunya mengucapkan, Anna dan si perawat mengobrol. Kelihatannya mereka saling berbagi cerita. Sedikit demi sedikit, mereka saling mengambil hikmah cerita masing-masing. Si perawat memeriksa wajah Anna, dan Anna mengatakan bahwa jiwa-jiwa api penyucian harus dibakar sejenak untuk disucikan. Namun, jiwa di neraka harus dibakar selamanya. Si perawat pun agak sedikit terguncang dan memikirkan apa yang Anna ucapkan tadi. Si perawat pun bertemu dengan si Will yang menunggangi kudanya. Will meminta informasi dan meminta bantuan kepada si perawat. Si perawat masih kebingungan dengan apa yang ia amati selama ini. Selanjutnya, si perawat berganti sip malam kembali dengan biarawati. Perawat kali ini benar-benar mengamati ketika ibu dan ayahnya hendak menciumi Anna sambil berdoa sepenuh hati. Kemudian si perawat memberi kebijakan, mulai dari sini bahwasannya hanya perawat dan suster Michael lah yang boleh menyentuh Anna. Ibunya tidak setuju, namun dengan tegas perawat itu mengatakan itulah syarat pengamatannya. Ketika pagi dimulai, terlihat si Will sudah berada di rumah penginapan. Si Will menanyakan kabar bocah si penipu itu, dan perawat bilang ia tidak sehat, namun ia tidak diberi makan karena tidak kelaparan. Si Will mengasumsikan bahwa keluarga O'Donnell hanya mengarang dan menipu kita semua. Namun, rupanya si perawat yang mengamati setiap hari di sana terlihat bahwa keluarga mereka cukuplah tulus dalam beribadah. Dan setelah kejadian pemisahan keluarga Anna dengan Anna itu sendiri, sang ibu melaporkan kepada pastor, dan pastor pun berbicara kepada si perawat. Si perawat hanya ingin lebih objektif agar hal tersebut dapat diungkapkan dengan sejujur-jujurnya tanpa omong kosong. Setiap hari, perawat mengamati Anna, dan Anna hanya berdoa dan beribadah. Kemudian, ada sesuatu yang ia temukan dari mulutnya. Ternyata, gigi Anna copot dan mulutnya berdarah. Anna pun tampak pucat. Dan langsung saja, di balik jendela perawat itu memandangi Will, dan Will mengikuti perawat tersebut. Ia turut prihatin dengan apa yang diucapkan Kitty. Adegan ciuman pun terjadi, dan skip saja mereka akhirnya menjalani sebuah hubungan dan saling menceritakan satu sama lain. I thought you didn't like me. Anna jalan-jalan bersama si perawat itu. Di perjalanan pun Anna tetap berdoa. Lalu kemudian Anna bertemu dengan si Will. Mereka bertiga berjalan bersama. Si Will memberikan taumatrope dengan cara pilin benangnya di antara jempol dan telunjuk. Anna menanyakan burungnya terkurung atau bebas. Will pun menjawab itu terserah kamu, mau di luar ataupun di dalam. Adegan selanjutnya, terlihat perawat berbicara kepada ibu Anna. Dan tampaknya sang ibu sudah sadar bahwa Anna kini sudah melemah, namun ibunya rupanya mengatakan bahwa Anna baik-baik saja. Dan perawat meminta agar orang tuanya menyuruh Anna untuk makan agar Anna cepat sembuh.
Namun ayahnya ingat percis kalau anaknya meminta untuk berjanji agar tak menyuruhnya untuk makan lagi. Lalu si perawat pun bergegas menemui tetua dan mengatakan bahwa Anna sedang dalam bahaya, dan apabila Anna tidak makan maka ia akan mati. Dengan entengnya tetua tersebut hanya menyuruh perawat untuk melakukan pengamatan saja. Si perawat langsung pergi dengan kesal. Ia pun terlihat cukup depresi juga. Dan hari selanjutnya si perawat memandangi Anna yang masih tertidur. Lalu kemudian berinisiatif meminta makanan. Ibunya terlihat agak cemas, namun si perawat membawa sup untuk diberikan kepada Anna. Anna pun menolak si perawat memaksa Anna untuk makan. Dimasukkannya selang ke dalam mulut Anna, berusaha keras agar makanan masuk tetapi Anna tetap menolak. Anna pun menangis. Setelah itu Anna, perawat, dan si Will berjalan-jalan. Di perjalanan, Anna tampaknya sangat pucat sekali dan perawat mengajak untuk kembali pulang. Namun, Anna tidak ingin pulang. Ia ingin menunjukkan sesuatu terlebih dahulu kepada Will. Sampailah di sebuah sumur suci. Anna pun berputar-putar mengelilingi pohon yang tak berdaun itu. Lalu kemudian memegangi bagian pohon yang sakit itu. Kemudian Anna terjatuh dan dibawa untuk pulang berdua dengan si perawat. Si Will tidak bisa mengantarnya sampai pada rumah karena mereka pergi secara diam-diam. Sesampainya di rumah, Anna terbaring di kasur dan ditawari untuk makan. Akan tetapi Anna mengatakan bahwa dirinya hanya lemas saja dan perlu tidur. Lalu adegan selanjutnya, si perawat memeriksa tubuh Anna dan tampaknya kondisi Anna semakin parah. Perawat pun hanya duduk terdiam dan memandangi Anna yang memainkan taumatrop yang diberikan Will itu. Pada malam hari ketika Anna tertidur, tiba-tiba Anna batuk begitu keras sampai si perawat pun mencoba menenangkan Anna. Hari selanjutnya, si perawat teringat sesuatu dan kembali ke rumah O'Donnell memeriksa Anna lebih awal dari biasanya. Kemudian perawat itu berbicara kepada Anna. Ia mengingat perkataan Anna dan ibu Anna yang sering mereka lakukan setiap harinya. Si perawat tersadar kalau ibu Anna menyalurkan makanan yang ia kunyah dari mulutnya. Namun, bagi keluarga mereka itu berasal dari sebuah manna yang ia yakini surga dari Tuhan. Si Anna pun mengatakan bahwa hal tersebut adalah rahasia suci dan misteri. Dan si Anna pun menjawab dan berkata jujur bahwa menurut kakaknya, ada dua cinta, yakni mencintai Anna sebagai adik dan mencintai Anna sebagai istri. Dan pada saat itu Anna berumur 9 tahun. Mereka sudah menikah pada malam hari dan melakukan hubungan suami istri, alias diperkosa oleh kakaknya sendiri. Kemudian kakaknya jatuh sakit dan tidak tahu penyakit apa. Mereka meyakini bahwa itu bukanlah sesuatu yang suci dan kakaknya harus digenjar oleh Tuhan. Lalu si ibunya bilang bahwa ini semua salah Anna sampai sifat kakaknya harus meninggal dunia. Si perawat pun semakin tak habis pikir dengan apa yang ia amati pada keluarga O'Donnell tersebut. Lalu kemudian, si perawat berdiskusi dengan Will. Ia ingin menemukan cara untuk membantu Anna. Kemudian, si perawat pun berbicara memanggil komite di persidangan dan melaporkan bahwa Anna sedang sekarat. Dan jawaban dari semuanya adalah bahwa Anna disuapi ibunya ketika pagi dan malam lewat kecupan mulutnya, layaknya burung yang memberikan makan pada anak burungnya. Si Anna pun akhirnya ditanya langsung oleh komite. Namun tentu hal yang sama, Anna menjawab tidak diberikan apapun dari ibunya. Ia hanya mengatakan mana dari surga, itu saja. Kondisi Anna pun setiap harinya semakin memburuk, ajalnya seperti sudah di depan mata. Perawat berbicara kepada ibu Anna bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang kejam, sebab tidak mencegah Anna dari kematian. Namun si ibu bilang itu adalah penembusan dosanya, maka dari itu biarkan saja. Dan anak-anaknya akan masuk surga, katanya begitu. Si perawat pun akhirnya memiliki rencana yang cukup terbilang nekat. Ia ingin membawa kabur anak itu dan menyelamatkannya dari kematian. Maka dari itu, si perawat meminta bantuan kepada si Will, namun sepertinya Will tidak menyetujui tindakan tersebut karena merasa akan dipenjara atas dasar penculikan. Kemudian, pada saat keluarga O'Donnell pergi keluar rumahnya untuk menyiapkan misa, perawat meminta Anna untuk bangun. Anna yang sekarat itu dimintai untuk bangun sebagai seseorang yang baru bernama Nan. Kemudian, Anna digendong oleh si perawat
dan dibawa ke sumur suci. Si perawat meminta untuk memejamkan matanya sebagai tanda bahwa Anna sudah menghadap ke Tuhan dan membangun kembali dengan memanggil nama Nan untuk bangun. Hal yang ajaib, Nan pun terbangun sebagai seorang perempuan bernama Nan. Dan kemudian si perawat itu pun bergegas menuju rumah O'Donnell yang sedang kosong itu. Dan si Nan tertidur menunggu di sumur suci tadi. Perawat pun mulai beraksi membakar rumah keluarga O'Donnell sekaligus kenangan dirinya di sana. Rumah pun terbakar hangus pada malam hari. Selanjutnya si perawat menghadap kepada para komite dan terjadilah percekcokan perihal hal tersebut. Si perawat mencoba tetap tenang karena sebenarnya perawat sudah mengamankan Anna, namun perawat ini berbohong kepada para komite bahwa rumah itu terbakar dan Anna pun meninggal di sana dan tersisa hanyalah abu. Setelah kejadian tersebut, tersebarnya berita seorang anak yang berpuasa itu dinyatakan meninggal dunia tanpa jejak ke seluruh penjuru kala itu. Dan pada akhir film, si perawat kembali pulang menuju Inggris di sebuah kawasan dermaga. Tampaknya Nan sudah menunggu si perawat di suatu rumah penginapan. Nan, si perawat, dan si Will berfoto bersama sebagai tanda mereka adalah keluarga baru. Dan wow, begitulah film The Wonder ini. Saya sih gak bisa berkata apa-apa lagi karena menurut saya si keluarga sangat berlebihan dalam meyakini agamanya. Jadi, bebas kalian menangkap pesan dari sebuah film ini apa. Yang pastinya film ini cukup di luar dugaan saya. Sampai saat ini saya masih memikirkan keluarga O'Donnell yang sangat tidak bisa dipahami. Dan mungkin hanya itu pembahasan alur dari sebuah film kali ini. So, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Share juga biar teman kalian tahu soal alur film ini ya. Sampai bertemu kembali dan sampai jumpa teman lakon sejagat maya. See you!